Nah ini sengaja saya sampaikan karena kemarin begitu ada tokoh non muslim meninggal dunia, di mana-mana orang Islam rame yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada angkat tangan doa lagi. Saya ini mu'alaf. Bagaimana saya membantu pemakaman orang Kristen, karena itu nenek kita. Kalau menguburkan jenazah, kan Nabi pernah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ali mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat mati. Kemudian kata Nabi kepada Ali, fawari abak, kuburkan bapakmu. Artinya Ali disuruh untuk mengurus penguburan bapaknya. Tapi ketika sudah ada yang mengurus, ya nggak perlu kita hadir. Ini kan berkaitan dengan pemakaman, nggak ada yang mengurus Abu Thalib kecuali Ali anaknya. Maka Ali yang mengurus, dia menggali menguburkan bapaknya Abu Thalib dengan saudaranya, artinya anaknya Abu Thalib, ya Ali, Aqil dan yang lainnya. Jadi kalau itu sudah ada yang ngurus, nggak perlu lagi. Karena kan orang kafir kalau dia meninggal tempatnya di mana? Neraka. Nggak ada lagi yang namanya takziah kepada orang kafir, nggak ada. Takziah itu menghibur, nggak ada menghibur orang yang mati dalam keadaan kafir, nggak ada. Kata Allah, tidak layak, nggak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk berdoa memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, walaupun mereka kerabat mereka sendiri. Walaupun kerabat mereka sendiri. Setelah jelas mereka termasuk penghuni neraka jahim. Setelah jelas mereka mati dalam kekufuran mereka. Ali bin Abi Thalib itu anaknya siapa? Abu Thalib. Kita tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib membela, menolong dakwah Islam ini. Ketika meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW. Pamanmu meninggal. Kata Nabi SAW, ya udah engkau kuburkan dia. Kemudian ada cerita setelah itu, ya Rasulullah, apa kira-kira manfaat yang kau berikan kepada Abu Thalib? Tahu Abu Thalib mati dalam kondisi kekufuran. Dan Allah menyebutkan nggak boleh berdoa memohonkan ampunan buat orang yang mati dalam kesyirikan, nggak boleh. Kita sebagai muslim ya ikut aturan ini. Bagaimana kondisi orang tua kita? Ya nanti Allah sudah urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Bila membunuh, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi mati dalam kondisi Islam, masih diharapkan diampuni. Tapi kalau orang tua kita orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain, orang yang sopan, yang masyarakat menghormatin dia, orang yang suka menolong, orang yang tidak pelit, orang yang kalau ngomong bertutur kata baik, ini orang baik Ustadz, tapi mati tidak di atas Islam, nggak ada harapan diampuni. Apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non-muslim? Kalau ada tetangga kita tidak Islam, meninggal dunia dia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Kalau ada utang dibayar apa tidak? Bayar. 6 bulan anggap lunas. Alhamdulillah Pak Ustadz, berbeda agama kami lunas. Kata siapa? Nabi SAW meninggal. Meninggal Nabi, baju besinya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalatina sa'an min tamrin. Baju besi Nabi tergadai di tangan orang Yahudi tak Islam, karena Nabi meminjam 30 sok. 30 sok kali 3 kilo sama dengan 90 kilo gandum. Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non-muslim. Dibayar. Silaturahim tak putus. Ummi matat, emakku mati, kata Asma. Asma itu sahabat Nabi, ipar Nabi, saudara Aisyah. Lain emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Emak Asma tak Islam. Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asma di Madinah, dari Makkah 500 km. Afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama? Kata Nabi, silakan silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Silakan. Berkirim makanan boleh. Makanan kita dia makan, makanan dia, makanan kita
dia makan. Makanan dia? Tengok dulu. Kalau kue kaleng makan. Kalau bubur ayam? Ada ikhtilaf nampaknya, Bu. Nah, memang namanya bubur ayam, tapi bekas memasak tuh kan belum disamak. Baru ingat, oh iya. Tadi ingat ayamnya. Nah, jadi insya Allah kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non-muslim, itu sudah lazim biasa. Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada 2 tenda. Tenda makanan Islam, tenda makanan tak Islam. Karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang. Jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan pula makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh, lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa. Menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang hanya karena berbeda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang tak seagama denganmu itu tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. 2 syaratnya. Dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu. Antabarruhum, kau buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada dia. Ini ajaran Islam. Penajaran Islam itu asal tak sama agama, pancung kepalanya, larikan kompornya. Islam ini agama yang berlapang dada menerima perbedaan. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itulah kaji kita petang. Ada kertas susulan? Habis. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh. Indahnya Islam. Biarpun itu orang tua, bukan saja di saat wafat kita melayat. Waktu hidup pun kalau dia perlu bantuan kita bantu. Sakit kita obati, lapar kita kasih makan. Bukan saja melayat, wajib kita merawat jenazahnya orang tua yang kafir sekalipun. Karena dia kafir tidak perlu kita sholati, cukup bungkus, tidak perlu dimandikan, bungkus dan dikubur. Bahkan bukan saja orang tua yang meninggal, yang kafir tadi, tetangga pun kalau kafir kita punya kewajiban, ada fardu kifayah. Adapun takziah adalah dihimbau, dianjurkan untuk mengambil hati mereka. Takziah, melayat jenazah orang kafir sah. Bahkan dihimbau dalam Islam. Indah. Dan mengucapkan bela sungkawa karena tidak ada urusan dengan agama, ini urusan kemanusiaan. Sangat berbeda kalau mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhanmu siapa, gitu nggak boleh. Ini berbeda, selamat atas kelahiran Tuhan, dia punya Tuhan apa? Nggak boleh. Ini hanya selamat atas kelahiran anakmu, selamat atas pernikahanmu. Semoga diberi ketabahan atas meninggalnya orang tuamu dan semoga memberikan hidayah kepadamu, boleh. Jadi mengucapkan, makanya sebagian orang mempelintir perkataan ulama, mereka mengatakan kita boleh mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat dalam urusan-urusan pribadi, pernikahan, punya anak, bangun rumah, itu boleh. Tapi bukan urusan yang ada sangkutannya dengan agama, dicampur sehingga boleh yang urusan agama pun ikut-ikutan. Kepleset namanya, keblinger. Termasuk takziah pun boleh, tidak dilarang. Bahkan kalau ada tetangga yang Nasrani meninggal gak ada yang mengkubur, Anda dosa, umat Islam semuanya dosa, karena itu fardu kifayah. Allahu a'lam bissawab.